Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, kembali berduka. Kembali kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa anak bangsa. Banyak keluarga yang bersedih, berduka, termasuk saya sendiri berduka. Truk kontainer yang membawa minuman, air minum, ya, bergalon-galon, tabrak pintu gerbang tol Jagorawi di Ciawi, Kabupaten Bogor. Kasus ataupun kejadian kecelakaan rem blong alias rem rusak, rem tidak berfungsi yang dialami oleh berbagai kendaraan umum, terutama yang berukuran besar, kerap kali terjadi. Siapa yang disalahkan? Siapa yang patut dipersalahkan? Sebagai kejadian ataupun peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rem tidak berfungsi, ban pecah yang merenggut nyawa korban, yang merenggut nyawa manusia, nyawa anak bangsa. Menurut saya yang patut bertanggung jawab, yang perlu dipersalahkan adalah aparat pemerintah. Di samping perusahaan ataupun pemilik usaha angkutan itu sendiri. Kenapa harus aparat pemerintah yang dipersalahkan? Nah iya, karena aparat pemerintah, terutama kementerian dan dinas terkait, itulah yang mereka harus bertanggung jawab. Mereka sudah dibayar gaji fasilitas oleh rakyat, maka dia harus bertanggung jawab. Semua kewajiban-kewajibannya sebagai aparat pemerintah yang sudah dibayar oleh rakyat semahal-mahalnya. Siapa aparat pemerintah yang bertanggung jawab tersebut? Dinas Perhubungan. Loh, kenapa Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, terutama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau juga Direktorat Jenderal Angkutan Darat, kenapa mereka? Iya, karena itu menjadi tanggung jawab mereka. Bukankah setiap saat kita sering menyaksikan bagaimana Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya melakukan operasi menyetop berbagai macam kendaraan, terutama kendaraan umum, mulai dari angkot, angkutan perkotaan, angkutan penumpang, pick up, angkutan bak terbuka, kemudian juga mobil box, bis, termasuk kontainer. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, tidak lain ya, kecuali pulus. Ujung-ujungnya pulus. Mereka menyetop, pura-pura periksa surat-surat. Ujung-ujungnya minta duit. Pertanyaan saya, harusnya pada saat pemeriksaan tersebut, apakah mereka memeriksa kelengkapannya? Selain surat-surat, kelengkapan yang lain, segitiga pengaman, apakah mereka juga meriksa rem? Apakah juga mereka juga meriksa ban gundul? Itu pertanyaan saya. Mereka lakukan tidak? Tidak. Periksa, amati. Ya, mereka menyetop tuh, mulai dari angkutan penumpang, pick up, mobil box, truk, kontainer, bis. Apakah mereka meriksa remnya? Apakah mereka meriksa bannya? Yakin saya sering amatin dari jauh. Setiap ada operasi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, DLAJR, yang kadang dikawal oleh pihak polisi jalan raya, dikawal juga oleh pihak polisi militer. Mereka meriksa enggak keberfungsian rem dari para angkutan umum tersebut? Mereka meriksa enggak ban? Ya, jujur ya, saya pengguna jalan tol.
terutama tol JOR, tol Jakarta Outer Ring Road, yang menghubungkan antara tol Tangerang, Jangger, ya. Itu dari Cikunir sampai Pondok Indah. Demikian juga jalan tol Jangger, Jakarta Tangerang. Terutama di Jakarta Outer Ring Road. Dari mulai Cikunir, ruas. Apa penyebab kemacetan? Kebanyakan adalah kontainer yang mengangkut galon air minum. Ngek pelan. Lihat, ban gundul. Memangnya itu diperiksa sama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan? Memangnya itu diperiksa? Ada tuh. Ya, nggak pernah mereka di stop. Jadi banyaknya disebabkan oleh besar yang membawa berbagai barang yang kebanyakan. Jadi yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab pejabat di Direktorat Jenderal adalah membawahi dinas-dinas lalu lintas. Karena mereka punya dua alat kelengkapan untuk memastikan angkutan umum. Apa? Pemeriksaan operasi DLL-AJR yang dilakukan hampir di setiap jalan-jalan protokol di semua daerah, termasuk Jakarta Raya. Ya. Yang kedua, mereka punya kelengkapan KIR. Bukankah angkutan umum mulai dari pick up, mobil penumpang, kontainer, bis, itu setiap 6 bulan mereka harus memperpanjang KIR. Harusnya pada saat ada pemeriksaan di jalan raya oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, mereka periksa apakah remnya berfungsi atau tidak. Apakah bannya sudah gundul atau masih berfungsi, masih aman untuk dipakai atau tidak. Harusnya ketat. Kalau remnya tidak berfungsi atau diperiksa secara teliti, nah, misalnya minyak remnya, kanvas remnya sudah mulai haus, sudah mulai gundul, pinggirkan dulu. Ya, ganti. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umumnya. Nah, pihak pejabatnya, pihak aparatnya harusnya melarang angkutan-angkutan umum tersebut beroperasi di jalan raya karena dapat mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat, terutama masyarakat pengguna jalan raya. Kan ini tidak. Operasi yang dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, ya, menyetop berbagai macam angkutan umum, angkutan penumpang, itu hanya untuk formalitas memeriksa surat-surat. Nggak pernah tuh meriksa rem, nggak pernah meriksa ban. Demikian juga dengan KIR tiap 6 bulan sekali. Apakah saat mobil memperpanjang KIR-nya setiap 6 bulan sekali, diperiksa KIR-nya, mohon maaf, diperiksa remnya, kanvasnya, minyak remnya, diperiksa alat kelengkapan lainnya, diperiksa bannya? Kan tidak. Informasi yang saya terima, ya kalau udah yang penting bayar, nggak perlu diperiksa, kembali beroperasi. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa angkutan umum, terutama bis dan kontainer, sering sekali pecah ban dan remblong. Karena aparat-aparatnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kalau saja pada saat perpanjangan KIR diperiksa tuh, benar-benar diperiksa, mobilnya dibawa ke pusat pengujian itu, remnya diperiksa,
Ya, semua kelengkapan alat-alat yang ada di kendaraan tersebut diperiksa, masih layak jalan atau tidak. Ya, bukan hanya bisa jalan, tapi layak jalan atau tidak, mengganggu keselamatan para pengguna jalan lainnya atau tidak. Bannya diperiksa juga. Ya, masih aman untuk dipakai untuk 6 bulan berikutnya atau tidak dengan muatan penuh. Kan tidak. Ya. Dulu ada jembatan timbang untuk menjaga keutuhan jalan raya. Apa yang terjadi pada jembatan timbang? Kalau mobil yang kelebihan muatan lewat jembatan timbang, memangnya kalau kelebihan muatan barang-barangnya diturunkan? Enggak. Ya, bayar. Jadi kadang-kadang operasi di jalan, kir, jembatan timbang itu bukan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan, kemudian keutuhan dan keselamatan jalan. Bukan. Kebanyakan memperkaya para aparat-aparat terkait. Inilah rusaknya negara kita. Ini hasil dari revolusi mental selama 10 tahun yang dilakukan oleh Mulyono yang telah menghabiskan uang puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan. Yang ada para pejabatnya korup, hampir semua korup. Nah, jadi saya miris. Seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan penumpang, angkutan barang. Kalau tidak pecah ban, rem tidak berfungsi. Ya karena aparat terkait yang bertanggung jawab atas keselamatan para pengguna jalan itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang dipenting adalah pulus. Coba rubahlah sikap itu, Pak, Ibu, ya. Rubah. Ya, Anda bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa manusia. Duit yang Anda peroleh dari hasil operasi jalan, DLL-AJR di jalan, ya, itu kelak dimintain pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Anda membiarkan angkutan umum yang tidak layak jalan hanya karena Anda menerima upeti, kemudian angkutan umumnya tersebut di dalam suatu perjalanannya remnya blong, bannya pecah, menabrak sehingga merenggut nyawa manusia atau menyebabkan cacat fisik, Anda dimintain pertanggungjawaban sama Allah gara-gara Anda. Seperti itu. Juga dengan kir. Cobalah, fungsi kir itu adalah untuk memeriksa apakah angkutan umum, apakah angkutan barang itu layak beroperasi atau tidak selama 6 bulan ke depan. Ya. Sehingga tidak mengganggu keselamatan masyarakat pengguna jalan lainnya. Itu fungsi kir, bukan untuk memperkaya oknum-oknum. Ya, aparat yang terkait dengan kir, dengan perhubungan darat dan lain sebagainya. Sadar, Pak, sadar. Mau sampai kapan kecelakaan lalu lintas terus terjadi? Ya, belum lama di Subang, di Bandung, di daerah di Malang, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Penyebabnya tidak lain, remblong, pecah ban, Karena itu dinas angkutan lalu lintas pada saat mereka melakukan pemeriksaan, mereka tidak meriksa kelaikan rem, ban. Saya lihat, saya amatin, saya analisa. Kecelakaan itu sebagian besar disebabkan oleh rem tidak berfungsi, pecah ban. Baru sebagian lagi adalah karena supir mengantuk. Ya. Aduh, mau sampai kapan anak bangsa dikorbankan? Kalaupun tidak meninggal, ada yang cacat. Anak bangsa yang tadinya normal, sempurna, cacat, jadi kurang produktif. Apa penyebabnya? Ya para pejabat inilah para pejabat dan aparat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya. Stoplah, Pak, Bapak, Ibu. Bapak Ibu sudah digaji. Ya.
Udah dikasih bonus, tunjangan kinerja, seragam, sepatu, topi, handy talkie, HP, semuanya dibayarin oleh rakyat. Udahlah, nggak usah perlu lagi cari-cari uang haram. Jalankan tugas pada saat Anda melakukan pemeriksaan di jalan. Periksa kelaikan jalan para angkutan penumpang, angkutan barang, ya, terutama mobil-mobil kontainer dan mobil bis yang mengangkut banyak barang-barang berat sekaligus juga mengangkut para penumpang. Periksa, Pak. Kalau tidak, misalnya kremnya, kanvas remnya ternyata tidak bisa menjamin keselamatan buat 6 bulan kemudian, jangan diperpanjang, Pak, sekiranya. Ya, suruh perbaikin dulu. Bila perlu di tempat pengujian kir, buka bengkel. Perbaikin dulu, baru dapat surat perpanjangan kir. Demikian juga pada saat operasi DLAJR. Ya, stoplah main pulus-pulus, stoplah main pungli-pungli, stoplah kong-kalingkong. Nyawa manusia lebih berharga. Ya Pak ya. Jangan kayak kasus jembatan timbang. Ada jembatan timbang, mobil penuhan buatan barang, tetap aja lewat. Soalnya apa? Udah ngasih upeti. Ya karena itu, kalau saya jadi menteri perhubungan, maka saya panggil tuh Dirjen Perhubungan Darat, kemudian juga para dinas-dinas. Kalau saya jadi kepala daerah, saya tekankan kepala dinas perhubungan. Yang diutamakan adalah keselamatan angkutan umum, angkutan barang. Periksa. Ya. Keselamatan, kesehatan. Ya. Bukan setoran. Tuh. Ya. Semoga pernyataan saya ini juga sampai ke Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, juga para kepala dinas. Pak, stoplah pengawasan yang tidak ketat. Stoplah uang-uang haram itu sendiri. Tekankan pada anak buah Anda. Tekankan pada staf Anda. Lakukan kerja dengan baik, tanggung jawab. Keselamatan masyarakat lebih utama dibanding uang receh. Ya. Nah, saya ingin ke depan itu operasi yang dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, yang dikawal oleh polisi militer, yang dikawal oleh polisi lalu lintas, itu benar-benar memeriksa kesehatan dan kelaikan jalan dari angkutan umum penumpang dan angkutan umum barang, ya, termasuk mobil-mobil box. Termasuk, Pak, ya, kendaraan yang mengeluarkan zat buang yang luar biasa kotor dan merusak lingkungan, merusak kesehatan manusia, stop, nggak boleh jalan. Perbaikin dulu, seperti itu. Ya, itulah. Jadi sekali lagi, saya harap para aparat dinas perhubungan, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, kemudian Kementerian Perhubungan harusnya merasa malu dan bertanggung jawab atas masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh remblong, pecah ban, dan supir ngantuk. Ya, nah satu lagi juga jalan tol. Kemarin tuh tahun lalu menyebutkan akan ada operasi melarang angkutan umum odol, overdosis, over apa itu, ya. Nyatanya tidak, ya. Kendaraan terutama truk-truk yang muat angkutan barang, ya, yang sasisnya diperpanjang, kelebihan muatan, aman, jalan-jalan aja. Banyak gudul juga aman. Jadi kita ini, ya Allah, peraturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Semakin ketat peraturan, bukan untuk dipatuhi, tetapi untuk memperkaya para aparat-aparat terkaitnya.
Stop, stop, stop. Ya. Rubah lagi mental-mental korupsi, rubah lagi mental-mental kolusi, rubah lagi mental-mental seneng makan uang haram. Kembali kepada tanggung jawab yang sebenarnya. Keselamatan masyarakat, keselamatan pengguna jalan, keselamatan masyarakat sekitar jalan raya adalah yang utama. Ya, saya yakin kalau Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan melakukan operasinya benar-benar memeriksa keselamatan jalan, keselamatan penumpang, periksa rem, periksa perlengkapan kendaraan lainnya, periksa jalan, bannya apakah masih aman untuk digunakan atau tidak, periksa kesehatan supirnya, Pak, kesehatan supir juga tolong periksa, Pak. Kalau supir itu sudah kelihatan lelah, ngantuk, jangan suruh dia jalan dulu, Pak. Ini pertama, remnya masih berfungsi atau tidak. Ya, sekiranya masih berfungsi, aman atau tidak. Lihat kanvasnya, lihat minyak remnya. Ya, Pak ya. Yang kedua, bannya, Pak. Bannya kira-kira 6 bulan ke depan masih aman atau tidak. Kalau sudah gundul, Pak, ya tidak boleh. Ketiga juga supirnya, Pak, supirnya periksa. Ya. Jadi cek juga darahnya. Cek keselamatannya. Pertama, cek dia kelihatan lelah sekali atau tidak. Kemudian cek darahnya. Dia mengkonsumsi narkotika dan sejenisnya atau tidak. Gitu. Kalau misalnya tiga-tiganya sehat, lanjutkan. Kalau misalnya remnya bagus, bannya juga bagus, supirnya ngantuk, lelahan, suruh istirahat dulu, Pak. Suruh tidur dulu. Ya. Karena kalau supir itu nanti di tengah jalan ngantuk, Pak, bukan hanya mencelakakan supir, tapi juga mencelakakan orang lain. Itu udah sering terjadi, Pak. Itu. Apalagi kalau ya, tiga-tiganya. Stop, Pak. Ya. Jadi STNK maupun BPKB cabut itu bukan hanya melanggar lalu lintas, tapi melanggar peraturan-peraturan. Demikian juga dengan KIR, tolonglah Pak, KIR. Stop pungli di sekitar KIR, ya kan? KIR itu benar-benar digunakan, KIR itu alat untuk memastikan bahwa kendaraan umum mulai dari pickup, bis, truk, ya, mobil box, mobil angkutan penumpang lainnya, ya, kalau dia sudah tidak layak jalan untuk 6 bulan berikutnya, maka jangan perpanjang KIR-nya. Suruh dia perbaikin dulu mobilnya, ya. Kalau sudah sehat baru. Saya yakin kalau 3 hal tersebut dijalankan, insya Allah kecelakaan lalu lintas seperti kecelakaan yang terjadi di Subang, di Purwakarta, di Malang, termasuk yang terakhir di pintu tol Ciawi, Jagorawi, Kabupaten Bogor, akan berkurang sekurang-kurangnya. Jadi kita meminimalisir.